Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Shalawat beserta salam tetap terlimpah curah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin, atba'ut tabiin, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya yang tetap mengikuti ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Yung Ngaji, perkenalkan sebelumnya, nama saya Raisa Putra. Di sini saya merupakan bagian dari komunitas Yung Ngaji Garut yang alhamdulillah sampai sejauh ini tetap eksis ada di dunia dakwah meskipun di tengah pandemi. Alhamdulillah kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh guru saya yang sekaligus saudara seakidah saya, ada Kang Hilman Nawawi. Ya. Assalamualaikum Kang Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dibersamai oleh Kang Hilman Nawawi yang merupakan salah satu aktivis yang sudah melanglang buana ya Kang ya di berbagai kota di Indonesia, yang alhamdulillah untuk kesempatan kali ini telah berada kembali di Garut. Gimana Kang Hilman, kegiatan-kegiatan apa yang sudah sekarang dilaksanakan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairul jaza kepada teman-teman Yung Ngaji yang telah memberikan kesempatan untuk sharing dan diskusi di kesempatan kali ini. Jadi kalau tadi ditanyakan terkait aktivitas, sebetulnya untuk sekarang saya masih sibuk di beberapa kegiatan yang tidak terlalu banyak sebetulnya. Seperti yang pertama, saya sibuk di dunia entrepreneurship. Ya, jadi salah satu hal yang memang sedang saya rintis dari sekarang itu untuk memenuhi katakanlah ma'isyah. Jadi kebutuhan itu alhamdulillah dipenuhi dengan aktivitas entrepreneurship. Kemudian yang kedua ya aktivitas dakwah, karena memang dakwah adalah sebuah kewajiban. Jadi anytime, anywhere kita berada, maka harus kita upayakan seluruh waktu, daya upaya, skills yang kita punya untuk kemajuan dakwah. Jadi mungkin untuk sementara aktivitas saya seperti itu. Jadi bisa dibilang sibuk gak Kang ya? Dibilang sibuk ya sibuk. Daripada rebah nurse, tapi ini lebih ke lebah nurse yang ada impact positifnya untuk dakwah seperti itu. Ya, alhamdulillah sahabat Yung Ngaji, pada kesempatan kali ini Yung Ngaji hadir dengan konsep yang berbeda, di mana kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita mengenai tema think, atau bahasa kalau diterjemahkan di Indonesia berpikir ya Kang Hilman ya. Betul. Kita akan kupas lebih dalam mengenai think ini bersama ahlinya. Langsung saja kita ke Kang Hilman saja Kang. Bangga Kang. Ya. Jadi seperti yang tadi ditanyakan oleh Kang Rais ya, terkait think yang menjadi tema pembahasan di kesempatan kali ini. Jadi memang think ini adalah sebuah aktivitas yang menjadi ciri khas kita sebagai manusia yang sudah dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu bisa berpikir. Bahkan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, ancamannya bagi orang yang tidak berpikir itu sangat berat. Ya, seperti ayat yang ingin saya utarakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Yang artinya Allah telah menyiapkan neraka jahanam, kebanyakan penghuninya itu dari jin dan manusia. Kesalahannya itu tidak jauh, tidak bukan dari tiga hal ini. Yang pertama, mereka mempunyai akal atau mempunyai hati, tapi tidak menggunakan hatinya untuk berpikir. Untuk berpikir bagaimana ciptaan Allah, untuk berpikir bagaimana ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan, untuk berpikir bagaimana rasa syukur yang harusnya kita panjatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka mempunyai mata, tapi tidak menggunakan matanya untuk melihat kebesaran Allah, untuk melihat anugerah yang Allah berikan. Kemudian
Yang ketiga adalah Allah memberikan kita pendengaran, tapi tidak mempergunakan pendengaran kita untuk sesuatu yang sudah Allah tetapkan, ya, sesuatu kebaikan, hidayah dan lain sebagainya. Bahkan Allah memberikan ancaman bagi orang yang tidak menggunakan 3 hal tadi sebagai makhluk yang lebih terkutuk daripada hewan ternak, ya. Dan ini perlu kita tadaburi bersama. Ternyata fatalnya bagi manusia yang tidak berpikir dengan manusia yang berpikir itu adalah surga dan neraka. Ya, seperti ancaman tadi, neraka jahanam. Maka kita sebagai umat manusia, apalagi yang sudah dianugerahi akal yang sempurna, itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mempergunakan seluruh anugerah yang sudah Allah berikan berupa pikiran, hati, pendengaran, penglihatan untuk senantiasa mentadaburi apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita dan apa yang sudah Allah larang untuk kita. Kemudian kalau kita merefer ke beberapa literasi, jadi ada sebuah buku, ya, yang judulnya Epistemologi dan Logika, karangan Arif Rahman. Di dalam buku itu dijelaskan bahwasanya tanda bagi manusia jika memang dia berpikir itu ada 3 hal, ya, standarnya. Yang pertama, dia mempunyai konsep. Kemudian yang kedua, dia mempunyai reason atau alasan. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai conclusion atau kesimpulan atau keputusan. Jadi kalau misalnya manusia ketika berargumen, manusia ketika memilih sesuatu, manusia jika ketika beraktivitas tidak mempunyai konsep, kemudian tidak mempunyai nalar ketika memutuskan, kemudian dia tidak mempunyai alasan kenapa dia melakukan hal tersebut, ini sebetulnya manusia ini belum berpikir. Ya. Maka kalau kita samakan dengan standar kita sebagai kaum muslimin, berarti ketika kita melakukan sebuah aktivitas, reasonnya adalah harus karena Allah. Karena salah satu diterima atau ditolaknya sebuah amal itu salah satu alasannya adalah dia niatnya ikhlas karena Allah atau tidak. Kemudian yang kedua, jika memang kita melakukan sesuatu tanpa konsep yang jelas, seperti contoh misalnya dalam hal ibadah saja, hablum minallah, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana tata cara beribadah. Ketika kita beribadah tidak mempunyai konsep yang jelas, bagaimana cara sholat yang baik, syarat dan rukunnya seperti apa, kemudian kita asal-asalan dalam beribadah, berarti amal kita tidak akan diterima oleh Allah. Berarti memang konsep itu harus kita pahami gitu dalam Islam. Kemudian yang terakhir adalah conclusion, ya, kesimpulan atau keputusan yang akan kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Jika tidak dilandasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah, wabil khusus tidak dilandasi oleh syariat Islam, maka sejatinya seluruh keputusan-keputusan yang sudah kita putuskan itu tidak akan diterima oleh Allah atau tidak diridhoi oleh Allah. Maka sangat fatal sekali gitu ketika kita berpikir tidak merefer semua itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak merefer semuanya kepada apa yang sudah Allah perintahkan dan apa yang telah Allah larang bagi kita. Ya, mengenai ini kan tadi dijelaskan dalam sebuah buku, ya, pengarangnya Ustadz Arif Rahman. Nah, ketika ada 3 hal itu, apakah bisa dijadikan patokan untuk misalkan kita yang sudah beragama, nah kan kita udah dari lahir otomatis Islam karena lahir dari rahim seorang ibu yang beragama Islam. Nah, di zaman sekarang kan hampir banyak kayak misalkan sekarang Islam, cuman ketika misalkan ditanya Islam itu apa, tidak tahu. Nah, apakah misalkan ketika itu tandanya dia tidak berpikir atau tidak menggunakan akalnya dengan baik atau bagaimana, kan? Ya, menurut Imam Asy-Syafi'i, jadi ketika kita sudah melampaui akil balik, ya, di umur kita, nah maka kewajiban yang pertama bagi kita adalah ma'rifatullah. Ya, kita harus senantiasa mentadaburi atau berpikir menggunakan akal kita terkait keberadaan Allah, eksistensi Tuhan. Nah, maka jika memang kita terlahir dari rahim orang tua kita yang sudah beragama Muslim, itu sebuah anugerah yang luar biasa, patut kita syukuri gitu ya. Banyak di luaran sana saudara-saudara kita yang terlahir bukan dari rahim orang tua yang Muslim, mereka harus punya effort yang lebih untuk menjemput hidayah, ya, sehingga Allah memberikan hidayah Islam. Kemudian bagaimana statusnya ketika kita terlahir dari rahim orang tua yang Muslim, kemudian bagaimana keislaman kita gitu ya, terkait memegang iman Islam yang sebenarnya seperti apa. Maka poin yang harus kita lakukan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi, bahwasanya hal yang harus kita lakukan pertama adalah ma'rifatullah, ya. Kita harus berpikir terkait eksistensi Tuhan. Karena memang Tuhan yang sudah kita pahami, jika memang orang tua kita sudah Muslim, itu kan
paling tidak berupa doktrinasi awalnya ya. Kita diajarkan bahwasanya Tuhan itu Allah, kita diberikan penjelasan bahwasanya kita punya Rasul gitu ya, Rasulullah Muhammad, kemudian kita diberikan pedoman yaitu berupa Al-Quran. Cuman memang itu harus kita landasi tidak hanya sebagai sebuah ilmu yang itu diceritakan atau diajarkan oleh guru ngaji atau orang tua kita, tapi kita juga perlu bukti untuk menguatkan bahwasanya Tuhan kita benar-benar Allah, kemudian Rasul kita benar-benar Muhammad, dan pedoman hidup kita benar-benar Al-Quran. Karena salah satu syarat jika memang kita ingin berpikir, dan kemudian salah satu syarat supaya keyakinan kita utuh adalah adanya bukti. Sebagai contoh misalnya ketika memang kita dilahirkan di dunia ini sebagai makhluk ciptaan Allah, otomatis kita serba terbatas, benar nggak? Iya. Saya lah misalnya hidup di Garut. Kalau misalnya saya hanya hidup sendiri tanpa bisa berkomunikasi, kemudian tanpa saya berjalan untuk mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, ya saya akan mati gitu. Berarti memang manusia itu serba terbatas ya. Kemudian ketika kita lihat alam semesta ini, pohon, langit, kemudian bagaimana matahari berganti dengan bulan ya, ketika matahari salah satu job desk yang menyinari dunia ini di siang hari, kemudian dia berganti ketika malam dia surut, kemudian bulan mengganti peran dia untuk menyinari malam hari. Ketika itu kita melihat ternyata matahari juga terbatas, eksistensi dia terbatas, bulan juga sama. Ternyata memang langit itu menjelaskan juga kepada kita. Contoh bagaimana Nabi Ibrahim ya, ketika beliau berusaha untuk ma'rifatullah, berusaha untuk mengimani eksistensi Tuhan ya, mempercayai eksistensi Tuhan, beliau juga sama. Awalnya beliau melihat matahari, oh sepertinya matahari Tuhan. Dan akhirnya beliau melihat, loh ketika siang ini akan berganti ke malam, akhirnya matahari ini tenggelam. Tidak ada ya? Tidak ada. Akhirnya beliau berpikir, oh berarti ini bukan Tuhan ya, karena ternyata dia hilang dan adanya eksistensinya berganti dengan bulan gitu. Lalu berganti, oh jangan-jangan Tuhan saya bulan. Ternyata sama gitu. Bulan pun tidak melulu ada di langit ya, tidak melulu bisa terindra oleh mata kita. Akhirnya bulan berganti, kemudian akhirnya matahari juga muncul ya. Jadi hal-hal tersebut adalah sebuah bukti memang alam semesta juga terbatas, dan otomatis segala sesuatu yang terbatas itu pasti ada penciptanya, pasti bergantung kepada sesuatu ya. Berarti bergantung kepada sesuatu yang sifatnya azali, tidak berawal dan tidak berakhir. Maka konteks di sini adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya Tuhan itu ada. Memang kita harus berpikir, modalnya itu, dan kita harus mempunyai bukti gitu. Contoh misalnya kita sebagai kaum muslimin, kita ingin tahu kira-kira tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk apa. Nah, kalau kita misalnya orang yang beragama Islam, berarti kita harus merujuk kepada Al-Quran ya, karena kita mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Maka kita harus membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu benar atau tidak, itu adalah pedoman hidup. Kalau misalnya kita berpikir kemungkinan Al-Quran itu sebetulnya ada 3 kemungkinan terkait kebenaran Al-Quran. Kemungkinan yang pertama, Al-Quran itu dibuat oleh orang Arab ya. Kemungkinan yang kedua, Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad sendiri ya, karena beliau yang membawa Al-Quran dan menjelaskannya kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran ini adalah kitabullah ya, ini adalah sebuah mukjizat, ini diturunkan oleh Allah kepada kita umat manusia. Kan kemungkinannya ada 3 ya. Tidak mungkin ada kemungkinan selain 3 hal ini. Kita telisik satu persatu. Pertama, Al-Quran itu dibuat oleh orang Arab. Nah ternyata Al-Quran pun menantang orang Arab itu sendiri ya. Di dalam buah surat ya, Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli ya. Jika kalian merasa ragu dengan apa yang kita turunkan kepada Nabi Muhammad, maka datangkanlah surat semisal Al-Quran gitu ya. Kalaupun misalnya satu surat tidak mampu, bahkan Al-Quran lebih tegas lagi menantang kita. Orang Arab misalnya khususnya di konteks di sini untuk mendatangkan ayat semisal Al-Quran. Ternyata sampai detik ini pun belum ada yang mampu. Bahkan Al-Quran menantang wad'u syuhada'akum ya min dunillah. Silahkan datangkan orang-orang yang kalian percayai gitu untuk menjadi saksi bahwasanya kalian bisa membuat surat atau ayat semisal Al-Quran ya. Ternyata sampai detik ini belum ada yang mampu. Nah, kalau misalnya kemungkinan yang pertama itu tertolak gitu ya dengan kemungkinan yang tadi, maka berarti kita bisa meyakini, oh ternyata orang Arab pun
sudah ditantang dan tidak mampu. Atau misalnya kita menginjak ke kemungkinan yang kedua, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kalau kita lihat Nabi Muhammad pun ternyata orang Arab. Berarti tantangan yang pertama ini otomatis juga menantang Rasulullah. Ditambah beliau adalah Nabiyil Ummi, ya, nabi yang memang tidak diberikan kemampuan untuk membaca dan menulis. Gitu. Berarti memang kemungkinan yang ketiga lah yang kemungkinan yang terkuat, gitu ya. Bahwasanya memang Al-Qur'an ini diciptakan atau diturunkan oleh Allah kepada kita sebagai pedoman hidup. Ya. Maka jika memang kita sudah meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah satu-satunya pedoman hidup kita, maka kita tinggal lihat tuh kira-kira Al-Qur'an itu nyuruh kita buat apa. Gitu. Ternyata di Al-Qur'an jelas di dalam sebuah ayat dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sana kita bisa tahu dengan jelas dan dengan pembuktian yang jelas pula, gitu ya. Bahwasanya memang agama ini memang atau Islam ini memang agama yang benar diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan pedomannya adalah Al-Qur'an, dan di dalamnya sudah dijelaskan tujuan hidup kita, ya, sebagai hamba Allah itu untuk apa. Nah, berkaitan tadi kan ketika misalkan Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, saya juga baca-baca di Al-Qur'an ada beberapa ayat yang Allah tuh kayak menyindir manusia dengan kalimat afala yatafakkarun, afala ta'qilun. Nah, kalau misalkan dikaitkan dari ayat tersebut, apakah Islam itu berarti agama yang bisa difikirkan atau misalkan bagaimana? Atau misalkan bisa disebut logis atau tak logis, dan tidak hanya agama yang bersifat taklid lah kepada yang mengembannya gitu. Ya, ini pertanyaan yang bagus karena memang sekarang itu di era modern sekarang itu banyak agama-agama yang bermunculan satu persatu, gitu ya. Dan kita sebagai manusia itu sebuah keniscayaan memang hadirnya agama adalah sebuah tempat untuk bergantungnya manusia. Jadi ketika ada contoh misalnya di kutub itu ada suku Eskimo, ya, yang mereka itu masih entah barantah gitu kehidupan mereka seperti apa, meskipun mereka tidak mengetahui atau tidak mengenai ke diri mereka hidayah Allah, tetapi naluri untuk bagaimana mencari sesuatu yang bisa dikultuskan itu pasti ada. Ya. Nah, begitupun kita sebagai kaum muslimin, ketika kita meyakini Islam itu agama yang benar, nah kita harus berpikir secara logis juga seperti tadi yang ditanyakan. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah Islam itu agama yang logis, betul, Islam adalah agama yang logis dan bisa difikirkan. Karena ayat-ayat Al-Qur'an juga itu sebagai bentuk bukti yang itu menjadi landasan yang bisa dikaitkan dengan akal. Karena dalam Islam mengenal istilah dua dalil gitu ya, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli yang bersumber dari akal, kemudian dari dalil nakli yang bersumber dari kitabullah dan sunnatullah gitu. Nah, jika memang ditanyakan bagaimana proses logis agama Islam ini gitu. Nah, memang agama Islam ini agama yang unik gitu ya, agama yang eksklusif yang tidak bisa dibandingkan dengan agama apapun. Jikapun misalnya Islam itu mempunyai runutan sebagai agama milah Ibrahim, agama yang mempunyai silsilah dari Nabi Ibrahim, dari mulai misalnya Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian Islam, dan terah yang kita ketahui bersama itu memang bisa dipikirkan secara logika, ya. Bagaimana Islam itu diturunkan, kemudian Islam itu memberikan solusi kepada umat manusia untuk mengentaskan seluruh problematika umat manusia, itu bisa dipikirkan secara logis. Contoh misalnya ada syariat Islam yang diturunkan oleh Allah. Contoh misalnya ada syariat terkait bagaimana peraturan bernegara. Nah, ketika aturan dalam negara ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nah maka aturan-aturan yang diturunkan tersebut secara logika itu bisa kita terima, gitu ya. Secara logika bisa kita terima. Contoh misalnya aturan terkait diharamkannya riba, gitu. Sekarang lah Indonesia dalam keadaan resesi, ya. Banyak pakar-pakar yang mengerahkan seluruh effortnya, mengerahkan seluruh kepintarannya untuk mengentaskan resesi yang ada di Indonesia, bahkan dunia ini. Sampai sekarang pun belum ada seorang pakar ekonomi, mau dia dalam atau luar negeri, yang bisa menjawab itu semua. Bahkan mereka memberikan asumsi bahwasanya memang resesi ini sebuah problematika yang
sampai kapanpun selama manusia itu butuh kepada ekonomi, maka itu akan selalu ada. Jadi seperti sunatullah lah, resesi itu ada. Padahal di dalam Islam, resesi, kemudian bagaimana bubble ekonomi, misalnya krisis moneter, kemudian inflasi dan lain sebagainya, di dalam sistem ekonomi Islam itu bisa menjawab itu semua. Gitu. Bagaimana diharamkannya riba, bagaimana ekonomi itu harus bergerak dalam sektor real, ya, bukan sektor non real, pasar sekunder, ya, pasar derivatif yang semuanya memang terdapat goror, ya, maisir, kemudian riba dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya ekonomi saja itu bisa dijawab sama Islam, gitu. Dan itu tidak hanya isapan jempol semata, itu sudah terbukti kurang lebih ratusan abad yang lalu, ya. Bagaimana ketika Khulafaur Rasyidin sebagai cikal bakal khilafah Islamnya pertama di Madinah sampai terakhir di Turki Utsmani, gitu, itu sempat memberikan beberapa terobosan yang sangat spektakuler di dalam sejarah umat manusia, gitu. Jadi itu dalam satu aspek, belum aspek-aspek yang lain, ya. Bagaimana misalnya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan terkait proses reproduksi, ya, dari mulai sperma, kemudian berubah menjadi gumpalan darah, gitu, ya, berubah jadi daging, kemudian berubah jadi janin, itu kan dijelaskan dalam Al-Quran. Dan setelah kita buktikan, ya, dalam ilmu kedokteran ternyata proses itu benar. Gitu. Jadi Masya Allah, ini sebuah agama yang tidak terbatas dari hal ruhiyah atau sifatnya ketuhanan saja, tetapi ini juga bisa menjawab seluruh aspek kehidupan, baik itu aspek ekonomi, aspek sains, sosial budaya dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita jabarkan sangat detail, ini sangat banyak sekali, seperti itu. Nah, ini mungkin yang terakhir Kang Hilman, ketika misalkan dalam proses berpikir itu sendiri, nah ketika misalkan kita kaitkan dengan Islam, nah ketika misalkan banyaklah teman-teman saya juga dari luar yang ketika misalkan berpikir kalau bisa dibilang bahasa Sunda mah terlalu jauh, malahan mah out of the box lah, gitu. Jadi gak bisa itu teh benar atau ente. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh ketika misalkan apa kaitannya berpikir dengan Islam itu sendiri, misalkan apakah Islam membatasi misalkan manusia untuk berpikir atau misalkan dibebaskan begitu saja? Baik, ini pertanyaannya sangat bagus, ya. Memang di luaran sana banyak, jangankan orang yang tidak berakidah Islam, ya. Orang yang berakidah Islam pun mikirnya suka aneh-aneh, gitu, ya. Terkadang mereka juga terhinggapi krisis identitas, mereka nggak pede dengan keislaman mereka. Bahkan mereka secara akidah Islam tapi secara pemikiran itu sekuler. Jika kita lihat di luaran sana, contoh misalnya teman-teman kita yang berakidah Islam, tetapi secara bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka berpendapat, itu terkadang mereka malu, gitu, ketika membawa Islam. Kenapa ini bisa terjadi? Memang ada krisis berpikir, dalam arti bagaimana berpikir yang seharusnya, gitu, ya, di dalam Islam. Jadi kalau misalnya kita merujuk kepada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab At-Tafkir dan Suratul Fatihah, beliau menjelaskan bahwasanya syarat minimum untuk proses berpikir itu ada 4 hal. Yang pertama ada fakta, kemudian yang kedua ada panca indera, minimal punya penglihatan dan pendengaran yang sehat. Kemudian yang ketiga kita punya otak, dan yang terakhir kita punya maklumat sabiqah atau informasi. Nah, ini adalah syarat minimum 4 hal ini untuk kita bisa melakukan proses berpikir yang tepat. Nah, kebanyakan di luaran sana kawan-kawan kita yang dia secara agama Islam, akidah Islam, tetapi ketika menyimpulkan sesuatu tidak sesuai dengan Islam, itu pasti ada cacat dalam proses berpikir. Kalau kita sebagai kaum muslimin, pasti kita selalu mengaitkan apa yang kita indra, fakta yang terjadi itu dengan informasi yang kita dapat. Nah, informasi yang kita dapat itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa As-Sunnah, gitu, ya. Sehingga ketika kita melihat fakta, contoh misalnya ada yang pacaran, nah kemudian kita hukumi fakta tersebut, ya, dengan panca indera kita melihat misalnya, di alun-alun ada yang pacaran nih, 2 orang anak SMA, gitu. Ini fakta. Kemudian kita indra. Nah, ketika kita otaknya waras, kita bisa berpikir dong. Nah, kemudian kita bisa menyimpulkan pacaran itu boleh atau tidak. Itu kan tergantung informasi. Kalau misalnya kita mendapatkan informasi dari yang
bukan dari Selain Islam. Contoh, kita dapat informasi dari film Romeo Juliet. Yeah. Oh, film Romeo Juliet pacaran itu sesuatu yang wow gitu ya. Yeah. Dan itu digandrungi oleh kaula muda. Oh, berarti karena merujuk kepada Romeo and Juliet, berarti pacaran itu adalah sesuatu yang fun, sesuatu yang enjoy, sesuatu yang jadi tren. Berarti itu sesuatu yang boleh. Misalnya. Nah, itu kan kesimpulan yang salah. Nah, berarti di informasi ini yang harus difahami oleh kita sebagai kaum muslimin bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi syarat yang penting juga gitu, ketika kita berpikir ya. Contoh misalnya kasus yang lain ketika kita melihat alam semesta ini ya. Di dalam Al-Quran jelas ya, afalam taro ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat gitu. Jadi apakah kamu tidak melihat ya bagaimana bumi ditinggikan, kemudian bagaimana gunung itu ditancapkan ya, kemudian bagaimana langit ini ditinggikan dan lain sebagainya gitu. Bahkan Allah pun menyuruh kita untuk berpikir. Nah, berarti kan segala sesuatu itu kita punya panca indera yang mengindra gunung, langit dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa berpikir kan, oh ternyata alam semesta ini dibuat berarti ada penciptanya gitu. Dan akhirnya kita kaitkan dengan informasi ya, ternyata di dalam Al-Quran itu jelas gitu bahwasanya alam semesta, manusia dan kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk beribadah, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, sahabat yang ngaji, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang daging semua dari Kang Hilman. Mungkin untuk terakhir ada closing statement Kang Ya. mengenai berpikir ini sendiri. Monggo Kang. Ya, aktivitas berpikir memang sebuah aktivitas yang itu mudah dan sulit ya. Mudah dalam arti bagi orang yang sudah dianugerahi oleh Allah seluruh syarat-syarat tadi ya, dan dia bisa mengaplikasikan hal tersebut, itu menjadi sebuah kemampuan yang impact-nya sangat luar biasa bagi dia gitu. Dan begitupun sebaliknya, bagi orang yang tidak mau berpikir, dia akan terus terombang-ambing, dia tidak akan punya keyakinan yang mendalam, dan dia akan terkesan menjadi orang yang luntang-lantung, dalam arti dia tidak mempunyai idealisme yang jelas gitu. Maka dari itu proses berpikir ini menjadi sebuah keharusan bagi kita ya, khususnya bagi kaula muda, supaya kita tidak krisis identitas kita yakin bahwasanya agama yang benar adalah Islam, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita ya, yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupannya, dan kita juga yakin bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman kita ya. Dan perlu diketahui bagi teman-teman sahabat hijrah dimanapun Anda berada, saya mengajak kepada teman-teman juga untuk mari kita mengkaji sama-sama ya terkait bagaimana proses berpikir dalam Islam dan bagaimana meyakini agama ini dengan benar melalui komunitas-komunitas yang baik ya, khususnya komunitas Yuk Ngaji ya, karena di komunitas ini kita akan ditempa, digembleng dengan sungguh luar biasa, ditemani oleh teman-teman yang solih dan solihah. Kita bisa sama-sama tawasobil haq, tawasobil sob ya, untuk sama-sama berdakwah menegakkan agama Allah di dunia ini. Baik itu. Oke sahabat Yuk Ngaji, mungkin kita akhiri saja pertemuan dengan Kang Hilman untuk kesempatan kali ini. Buat sahabat Yuk Ngaji semuanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Yuk Ngaji Garut. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah untuk sahabat Yuk Ngaji sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.